kasus-kasus KDRT zaman sekarang tuh manifestasinya udah ekstrim ya, udah sampai maut gitu kan. Kekerasan tuh nggak mungkin pernah muncul gitu aja. Nah, ada orang yang marahnya marah, tapi kemudian pakai agresi, tampilan wujud kemarahannya. Artinya regulasi emosinya buruk kan. Mau marah kan tinggal nyebutin kalau marah, nggak suka gitu, apa yang nggak disukain. Nah, kalau munculnya dalam agresi ini eskalasinya berarti udah meningkat. Bisa ngata-ngatain, bisa kemudian main pukul, tapi kalau pukulnya sudah sampai level violence, jadi eskalasinya udah naik lagi nih. Udah sampai menimbulkan luka, ada dampaknya, ada konsekuensi traumanya, secara fisik ada lukanya. Artinya tidak ranahnya, bukan lagi ranah rumah tangga, bukan lagi ranah keluarga, tapi udah masuk ranah hukum. Itu sebab kalau punya pasangan, cermati deh bagaimana relasi dalam keluarga mereka. Jadi kalau lagi ngomongnya pakai teriak-teriak nggak? Kalau lagi berantem, main lempar barang nggak? Sampai tonjok-tonjokan gitu. Karena kekerasan tadi dipelajari. Nggak cuma dipelajari kekerasan ini, namun nanti kekerasan tadi diulang. Ditirukan, diulang, kemudian diwariskan antar generasi. Jadi bapak ibunya pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Si anak waktu kecil mungkin hanya mencermati, mengamati. Jadi bahasa yang dia pahamin tentang relasi dalam keluarga, relasi romantis, relasi yang intimate adalah kekerasan. Ada siklus kekerasan yang sudah tumbuh di individu bahkan sejak dia kecil. Jadi kekerasan dalam rumah tangga tuh nggak pernah muncul, taram, begitu nikah muncul aja gitu, enggak. Ini siklus yang udah ada lebih dulu. Jadi kalau ada suami-suami, istrinya masaknya nggak enak, digampar istrinya, dilempar masakannya, ini kan kekerasan-kekerasan yang sebetulnya berbasis gender. Jadi penghayatan dia tentang perempuan apa? Penghayatan dia tentang relasi apa? Jangan-jangan mengalami distorsi bahwa istri-istri ini harus patuh, harus tunduk. Ketika istrinya nggak patuh, disiksa gitu. Pola-pola ini, ini tuh udah cukup bikin orang jadi menggila dalam KDRT di rumah tangga hingga bisa berujung maut. Kita juga bukan sansek, tau kan sansek itu loh yang buat ditonjok-tonjokin tuh pasir gitu ya, sansek atau samsak istilahnya. Nah, inget-inget ya, orang kalau udah berproblem suruh dia benahi dirinya dulu, karena kalau enggak dibawa ke pernikahan ini luar biasa ngerinya. Perempuan ya paling mudah terjebak dalam siklus KDRT. Udah tahu pasangannya dari zaman pacaran aja, dari zaman dating aja udah berproblem. Dia udah kasar ke orang di sekitarnya. Ini kan udah red flag ya. Udah misalnya nih, ya udah ada pola-pola adiksi misalnya dengan narkoba, ini kan sesuatu. Atau suka nyimpen senjata tajam, ini sih udah nggak usah dinikahin, ini udah red flag banget. Kalau kita lihat bahwa kok ada ya, udah korban KDRT, dia malu buat lapor, iya pasti malu. Kita cermati budaya kita, budaya di Indonesia itu budayanya in groupnya kan kuat ya, kekerabatannya kuat, dan budayanya budaya malu, shame culture. Jadi ya apapun yang terjadi dalam rumah tangga jangan sampai kelihatan di luar, malu. Nah, sekarang diimbuhi dengan pola-pola ya di Asia, di Timur kayak kita begini, ya ada standar ganda tentang peran gender. Jadi perempuan seolah dianggap bertanggung jawab terhadap ini pernikahannya berhasil atau enggak. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam pernikahan, istrinya sih gitu, kita cenderung menyalahkan si istri atau perempuan. Bahwa laki-laki tuh kalau laki-lakinya selingkuh misalnya, yang salah siapa? Istrinya kemana aja kok bisa selingkuh suaminya gitu kan ya. Lihat, jadi ada 3 aspek ini yang turut menyumbang mengapa akhirnya perempuan merasa dia akan gagal dan malu
kalau sampai terjadi KDRT di rumah tangga ya, seolah-olah itu salahnya si perempuan. Jadi perempuan jadi objek gitu. Ini agak sulit. Ya, kondisi ekonomi mau kurang mau lebih, ya mau cekcok tiap hari, yang paling kita butuh cermati adalah percekcokan dalam rumah tangga justru adalah normal dan wajar. Bahkan rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang ada percekcokan di dalamnya, namun ada catatan dari saya, cekcoknya diselesaikan dalam cara-cara yang juga sehat, dalam cara-cara yang penuh cinta. Ini kan relasi romantis ya, pernikahan adalah relasi romantis, sehingga komunikasinya, percekcokannya butuh ditangani dalam cara-cara yang juga romantis. Oke, terima kasih. Kematian akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan atas hilangnya nyawa karena emosi sesaat, apalagi di dalam lingkup rumah tangga. Setiap konflik dalam rumah tangga seharusnya diselesaikan dengan komunikasi dan kepala dingin, bukan dengan kekerasan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.